Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pedas. Hai, ketemu lagi dengan Bu Ratu. Welcome back to my YouTube channel Seblak Barbie Official. Nah Sobat Pedas, di video kali ini Bu Ratu akan menjelaskan secara rinci kepada Sobat Pedas untuk membedakan mana cabai untuk sambal dan mana cabai untuk bumbu, karena ternyata masih banyak ya dari Sobat Pedas yang belum paham dan belum bisa membedakan antara mana untuk sambal cabainya, mana cabai untuk bumbu gitu ya Sobat Pedas. Maka dari itu Sobat Pedas itu tonton video Bu Ratu itu jangan di skip, karena kalau misalkan di skip nih ada video yang penting Sobat Pedas tidak kesimak atau tidak ketonton, jadinya kelewat. Nah hasilnya kan kurang paham dan kurang mengerti. Maka dari itu tonton videonya itu dari Bu Ratu itu dari awal sampai dengan selesai, jadi Sobat Pedas itu benar-benar paham. Nah maka dari itu kita langsung aja ya ke videonya. Tapi sebelum kita ke videonya, Sobat Pedas yang belum subscribe harus subscribe, like juga, share dan komen. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video Bu Ratu yang terbaru. Oke? Nah Sobat Pedas, langsung aja nih ya. Di depan Bu Ratu ini, Bu Ratu udah sediakan kedua bahan tersebut. Mana untuk sambal, mana untuk bumbu. Apa saja perbedaannya? Langsung aja ya Sobat Pedas nih. Di depan Bu Ratu ini ada kedua bahan cabai kering ya. Cabai kering di sini ada untuk sambal dan untuk bumbu. Mana sih yang untuk sambal, mana yang untuk bumbu? Nah, Sobat Pedas, kita pertama kali kita ambil dulu yang ini. Ini ada namanya itu adalah cabai Tanjung ya Sobat Pedas. Ini cabai Tanjung yang sudah dikeringkan ya. Ini itu cabai Tanjung yang sudah kering dan ini banyak banget di pasaran. Coba di zoom ke sini. Nah, ini tuh. Tuh, ini adalah cabai Tanjung dan untuk foto cabai basahnya boleh lihat Sobat Pedas, lihat sendiri ya. Nah, ini untuk video cabai basahnya atau gambar cabai Tanjung yang masih basah atau yang baru panen gitu ya Sobat Pedas. Nah, kalau ini itu udah dikeringkan. Jadi ini lebih awet. Ini fungsinya adalah cabai Tanjung ini itu untuk bumbu ya Sobat Pedas, dan ini tidak menghasilkan rasa pedas sama sekali. Walaupun walaupun ini dihaluskan atau dipakai dengan biji-bijinya. Kita sobek aja, itu di dalamnya sama ada bijinya. Cuman bijinya ini tidak pedas, tidak lada, tidak pedas pokoknya. Ini itu untuk fungsinya untuk pemerah kuah. Jadi ini untuk bumbu, bukan untuk sambal ya Sobat Pedas. Sekali lagi, ini tuh cabai Tanjung kering dan ini tuh untuk bumbu ya Sobat Pedas. Fungsinya itu untuk bumbu. Lanjut ke cabai yang kedua. Lihat kan. Untuk cabai yang kedua bentuknya kecil-kecil seperti ini. Tuh, nih. Yang masih bertanya, ini tuh namanya cabai japlak teja kering. Jadi cabai jenis ini dipakainya yang sudah dikeringkan. Yang masih bertanya, Bu Ratu belinya udah kering apa masih basah atau mengeringkan sendiri? Nah, ini tuh Bu Ratu belinya sudah keadaan kering dan siap pakai. Jadi Bu Ratu tidak beli dalam keadaan masih basah atau masih seger ya. Maksudnya ini bukan nggak seger, tapi ini udah dikeringkan, karena nggak ada yang jual cabai teja yang masih basah ya. Cabai teja itu, japlak teja ini
dijualnya dalam keadaan kering ya sobat pedas. Jadi Bu Ratu ini tidak mengeringkan sendiri. Jadi Bu Ratu ini beli dalam keadaan sudah kering. Dan inilah yang untuk sambal. Ini tuh untuk sambal. Nah, tapi ini tidak hanya untuk sambal basah aja. Jadi ini buat cabai bubuk juga bisa. Jadi ini dicuci dan dijemur sampai agak kering. Ini harus dicuci dulu ya. Dicuci dulu cabainya dan dijemur dulu biar kering, lalu di blender bubuk, blender yang bubuk itu. Jadi ini bisa untuk cabai bubuk juga gitu ya sobat pedas, dan ini rasanya pedas. Jadi inilah untuk sambal, bukan cabai Tanjung besar. Makanya sobat pedas itu harus bisa membedakannya ya. Coba, sebenarnya ini kelihatan banget sobat pedas antara cabai Tanjung dan cabai Japlak. Coba lihat nih, kita perbandingkan keduanya ya. Itu jelas banget. Untuk cabai Tanjung ini ukurannya juga besar. Ini tuh jari Bu Ratu aja ini masih kelewatan tuh, sejengkal kecil ya. Tuh. Jelas banget ini ukurannya panjang-panjang, sedangkan Japlak Teja itu cuman sepanjang telunjuk. Kalau ini tuh panjang, dua panjang jari, dua telunjuk nih tuh. Ya perbandingannya, kalau ini satu telunjuk. Jauh dari ukuran juga, satu dari ukuran. Dari segi warna pun beda ya. Ini cabai Tanjung ini agak kehitaman merahnya. Agak kehitaman, jadi tidak merah banget. Jadi merahnya agak kehitaman. Dan ini juga memang agak pekat, cuman tetap ada perbedaan yang menonjol. Dari segi ukuran pun sangat berbeda jauh ya sobat pedas gitu. Nah, tapi satu lagi nih, masih ada aja yang ketuker antara Japlak Teja sama cabai keriting kering. Cabai keriting kering dan Japlak Teja itu beda jenis cabai ya sobat pedas. Cabai keriting kering itu bukan buat sambal karena nggak pedas, tapi mungkin pedagang ada aja yang mencampur Japlak Teja dengan cabai keriting biar mengoplos lah. Cuman cabai keriting itu tidak pedas ya, makanya sobat pedas itu harus hati-hati membeli Japlak ini. Ada yang dioplos, makanya sobat pedas ada yang, kok aku beli Japlaknya nggak pedas. Nah, hati-hati aja, itu bisa aja ada campuran cabai keriting kering. Karena cabai keriting itu buat bumbu ya, buat bumbu. Tapi agak ada rasa anget-angetnya, ada rasa pedesnya. Cabai keriting itu cuman sedikit, cuman anget doang. Beda sama cabai Tanjung ini. Kalau cabai Tanjung ini atau cabai merah besar lah, sobat pedas sering bilang nih cabai merah besar. Nah, cabai Tanjung ini itu tidak menghasilkan rasa pedas walaupun dipakai dengan biji-bijinya gitu ya sobat pedas. Apakah sobat pedas sampai di sini sudah paham? Sudah bisa membedakan antara cabai Tanjung sama cabai Japlak Teja untuk sambal? Apakah sudah paham sampai di sini? Yang belum paham boleh tulislah di kolom komentar apa yang membuat sobat pedas yang belum paham gitu ya sobat pedas. Bolehlah tanyakan ke Bu Ratu. Tapi mohon maaf nih sobat pedas sih, kalau komen-komennya telat bales, soalnya kan banyak banget, numpuk banget. Bu Ratu juga mengatur waktunya, waktu bales DM, waktu bales komen YouTube, dan bikin kontennya ya sobat pedas. Bu Ratu bagi-bagi waktu, jadi mohon maaf banget apabila komennya yang belum kebales. Tapi diusahakan, pasti Bu Ratu insya Allah pasti bales. Bu Ratu usahakan untuk bales pertanyaan-pertanyaan sobat pedas semua. Cuman ya itu agak telat-telat dikit, mohon dimaklumi ya gitu ya sobat pedas. Nah, barangkali mungkin sudah paham ya, sudah bisa membedakan. Intinya cabai Tanjung besar itu ukurannya lebih besar, dan cabai Japlak untuk sambal itu lebih kecil gitu ya sobat pedas. Dari segi ukuran pun udah jelas kelihatan beda banget gitu ya sobat pedas. Nah sobat pedas, mungkin video kali ini segitu dulu. Mudah-mudahan apa yang Bu Ratu sampaikan itu bermanfaat kepada sobat pedas, dan
nyampe juga dengan baik, diterima dengan baik di masyarakat. Ya mohon maaf, Bu Ratu masih banyak kurang-kurangnya gitu ya. Segala kekurangan dari Bu Ratu mohon dimaafkan, dan Bu Ratu juga sama-sama masih belajar. Apabila ada Bu Ratu yang kurang-kurang, mohon diingatkan gitu ya Sobat Pedas, karena yaitu Bu Ratu masih belajar. Bu Ratu bukan suhu di sini, cuman Bu Ratu hanya berbagi ilmu apa yang pengalaman Bu Ratu dapatkan, ilmu yang Bu Ratu dapatkan, Bu Ratu juga ingin bagikan kepada Sobat Pedas semua. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Bu Ratu bahagia sekali apabila semua konten dari Bu Ratu itu bermanfaat. Makanya saksikan terus, stay terus di channel Bu Ratu ini. Kita berbagi ilmu bareng-bareng, kita sharing ilmu bareng-bareng, terutama yang butuh ilmu tentang jualan seblak, tentang usaha seblak. Channel yang tepat banget di sini dong ya. Maka dari itu jangan lari dari sini, jangan kabur dari sini, tetap stay di sini. Yang belum subscribe, subscribe, like juga, share juga ya, dan komen juga, komen yang baik-baik ya. Tapi jangan lupa juga dukung juga channel Bu Ratu satu lagi, linknya ada di deskripsi, yaitu kulinernya Bu Ratu. Jangan lupa ya untuk saling dukung, saling support. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Mwah.